Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Dan saya mau mengetahui ya setelah struktur di time frame weekly ini seperti apa selama pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat nantinya. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan Anda bisa lihat ya, ini adalah struktur di time frame weekly di mana saya melihatnya setelah terbentuknya pergerakan racing channel ya, membentuk sebuah pergerakan channel tapi bergeraknya adalah naik seperti ini, maksud saya racing channel ya, seperti racing wedge gitu. Dan ini pembentukannya seperti ini, polanya ada kenaikan membentuk sebuah area channel di time frame weekly dan posisinya berhasil breakout ya, sudah terjadi breakout di bawah area 50% juga. Oke, di bawah 50% dan ini menunjukkan potensi penurunan akan terjadi dan berlanjut. Dan tentunya dengan posisi terjadinya break impulsif bearish, meskipun candle weekly ini kan belum selesai ya. Candle weekly ini belum selesai dan tentunya masih kita melihat pergerakan nanti malam apakah menambah nilai atau level poin-poin penting dalam penurunannya atau akan ada penolakan pada buyer minimal naik ya 50% atau akan membentuk impulsif bertambah atau membentuk impulsif seperti ini. Dan tentunya yang perlu saya perhatikan sampai dengan hari Kamis kemarin karena dorongan sellernya sangat kuat, kemudian saya melihat range daripada pergerakan selama satu minggu ini ya, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ini tuh sudah mencapai 70,31 dolar per troy ounce. Ini sangat besar ya menurut saya, karena rata-rata biasanya kalau market normal untuk XAU USD di time frame weekly itu berkisaran hanya 50 dolar per troy ounce itu rata-rata. Tapi dengan adanya tekanan seller yang sangat kuat dikarenakan indeks dolar kan terus menguat ya, posisinya membebani daripada XAU USD untuk bertahan di level 2000 dolar per troy ounce, dan terlihat posisinya saat ini sempat menyentuh berkisaran 1952 ya untuk low terakhir, dan posisinya pun masih membentuk sebuah pola impulsif bearish ya. Tapi nanti kita lihat karena ini kan belum selesai ya candlenya. Nanti insya Allah saya akan membahas di video berikutnya ya, seperti biasanya di weekly analisa. Tapi minimal saya mengetahui di mana di sini sudah ada perubahan ya, di mana dorongan sellernya sangat kuat dan tentunya akan menguji kuat wilayah area trendline bawah di posisi ini. Terlihat strukturnya akan membentuk sebuah posisi seperti itu. Karena impulsif ini jika mana bertahan sampai dengan hari Jumat ini ya, close candlenya dan membentuk betul-betul impulsif bearish, dan terlihat kan ini ada memakan daripada candle-candle yang sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya setelah pasca terbentuknya impulsif bullish ya, Marubozu bullish terjadi dan kemudian membentuk pergerakan dengan body candle kecil, membentuk sebuah pergerakan channel yang bullish ya, posisinya seperti ini racing channel, dan tentunya ini ada impulsif bearish saat ini sudah berhasil memakan daripada low terakhir di posisi ini atau membentuk sebuah bullish engulfing. Opennya juga sudah dihajar gitu untuk sementara waktu ya, untuk sementara waktu ini. Oke, sekarang kita akan cek lagi di time frame daily. Nah, di time frame daily saya sudah melihat adanya struktur perubahan ya. Artinya ada struktur perubahan yang awalnya memang bullish, oke. Dan di sini terjadi struktur yang bearish. Kenapa? Anda bisa lihat di sini, saya akan menjelaskan ya. Setelah terjadinya impulsif, ini kan pergerakan bullish ya. Sebentar saya ganti warna putih aja seperti ini. Bentar ya. Jadi gini, ini kan impulsif bullish ya. Ini terjadi kenaikan, oke.
kemudian membentuk sebuah struktur, membentuk higher low ya, dan kemudian higher low ini membreak daripada posisi swing terakhir atau higher high-nya ya, di breakout. Maka di sini ada breakout structure dan membentuk pola high baru, kemudian membentuk swing lagi di sini ya. Anda bisa lihat ini adalah swing terakhirnya. Oke, setelah itu, setelah membentuk higher low dan dia membreak out level higher high yang di atas ini ya, di sini di breakout, oke, membentuk sebuah higher high baru. Nah, dari posisi ini ya, ternyata terjadi penurunan yang tentunya berhasil ya. Ini daily berhasil breakout di higher low sebelumnya di posisi ini. Ini berhasil di breakout ya, Anda bisa lihat. Oke. Nah, sampai dengan posisi ini artinya dari struktur yang terbentuk membentuk sebuah higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high ya, dan ini membentuk lower low yang dimana berhasil break area swing terakhir yang disebut dengan higher low. Maka di sini disebut dengan change of character ya. Jadi kalau break of structure itu struktur yang di break seperti ini, dan ketika struktur yang di break seperti higher low ini di breakout oleh candle impulsif atau pergerakan impulsif, membentuk sebuah low baru di posisi ini, membreak struktur higher low-nya, maka di sini ada change of character, ada perubahan tren. Artinya change of character itu ya, atau CHOC itu merubah strukturnya, dan posisinya saya melihatnya memang saat ini masih mencari injakan untuk lower low. Ya, setelah lower low, ini gambarannya ya. Setelah lower low pastinya akan membentuk sebuah lower high. Oke, ya seperti ini. Nah, sampai nanti kita lihat posisinya akan menguji level 1900. Ini adalah strukturnya ya, atau nanti akan ada penolakan di level berikutnya. Intinya saat ini sudah terjadi perubahan struktur yang awalnya bullish menjadi bearish. Jadi teman-teman waspadai ya dengan posisi yang seperti ini. Ini sih ada kemungkinan juga akan membentuk ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan, baru dia akan bergerak turun. Tapi tentunya saya di time frame daily belum melihat adanya konfirmasi mengenai retest ya, retest atau kenaikan untuk koreksi, ini belum ada sampai dengan posisi saat ini ya di time frame daily. Karena di candle terakhir Anda bisa lihat di sini posisinya masih membentuk pergerakan impulsif bearish. Ini sangat kuat sekali ya. Jadi ini saya akan rapikan dulu ya. Jadi posisinya memang sangat kuat. Jadi kemarin saya sampaikan juga ya, kita akan pantau, saya akan kasih informasinya setelah terjadinya bearish engulfing, impulsif bearish, kemudian di hari Rabu memberikan dorongan seller, cuman volumenya kan mengecil ya. Tapi ternyata di hari Kamis tidak menunjukkan volatile yang kecil gitu loh, bahkan menunjukkan volatile yang sangat besar. Range-nya pun itu berkisaran mencapai ya, kita coba cek dulu posisinya, sangat besar gitu loh, $35 ya, $35 kurang lebih ya, $35 per troy ounce ya. Ada penurunan 1,77% dari pergerakan satu hari di hari Kamis kemarin. Maka tidak ada perlawanan buyer sama sekali dengan posisi saat ini, bahkan membentuk sebuah break area change of character di posisi ini gitu loh. Jadi ini saya akan tandainnya. Ini yang menjadikan perubahan struktur yang awalnya adalah struktur bullish. Di sini menurut saya ada perubahan struktur menjadi bearish, di mana ada change of character yang di breakout atau key support ya, saya menyebutnya di 1969 yang menjadikan support become resisten untuk saat ini. Nah, posisinya seperti ini ya. Jadi ada kecenderungan akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau untuk hari ini katakanlah nih contoh ada perlawanan buyer, ada bullish terjadi candle untuk hari ini, ya tentunya tidak ada masalah selama kalau kita melihat ini kan sudut pandang dari kacamata time frame besar ya gitu. Ya pasti ada, kita masih menunggu
konfirmasi aja sih sampai saat ini. Yang pastinya kita melihat dari struktur candle yang ada, tekanan sellernya sangat kuat, intinya di situ. Untuk konfirmasi di mana ada terjadinya bullish untuk koreksi, ini masih belum ada gitu. Oke, ini secara struktur di time frame daily ya. Nanti perkembangannya saya akan bahas kembali. Oke, ini kondisinya saat ini yang teman-teman perlu ketahui. Oke, sekarang kita akan cek lagi di time frame 4 jam. Ya, ini time frame 4 jam ya. Ini polanya saya sembunyikan aja dulu. Ya, seperti ini. Sorry. Sekarang kita akan cek perkembangan terbaru ya, posisinya. Dan harga saat ini sudah berada di area zona buy. Oke. Tapi kita masih belum tahu nih bakalan direspon atau tidak, sangat kuat atau tidaknya. Tentunya sudah ada perlawanan sebenarnya ya di akhir sesi penutupan. Sebentar, ini saya akan rapikan aja supaya nanti terlihat jelas ya. Sebentar, saya rapikan dulu. Oke, order block time frame 4 jam saat ini saya akan rubah dulu. Ya, ini adalah area order blocknya ya. Zona buy-nya saya hapus dulu. Ya, semoga aja area zona buy ini betul-betul bisa dijadikan momentum ya akan terjadinya kenaikan yang sifatnya memang retest gitu loh, atau bullish hanya sifatnya untuk koreksi. Saat ini sudah berubah status ya. Status awalnya kalau kita perhatikan, karena kita melihatnya adanya perubahan ya, adanya struktur yang berubah, maka ya statusnya otomatis mengikuti perubahan juga gitu loh. Ya, jadi sebentar saya rapikan. Tapi intinya gini, Anda bisa lihat ya di struktur time frame 4 jam dari pergerakan XAU USD, meskipun sudah terjadi break of structure atau ada terjadi change of character di posisi ini 1909.12, ini masih membentuk sebuah area compression ya. Tentunya masih ada kemungkinan dia bergerak menguji sekali lagi level $2.000 per troy ounce. Itu insya Allah masih ada gitu. Peluang itu masih bisa terjadi. Oke. Ini bisa lihat ya, impulsif setelah konsolidasi ya, market XAU USD berbentuk sebuah impulsif, kemudian membentuk pergerakan kecil-kecil ya, volatilnya yang sangat kecil, tapi belum dihabisin gitu, belum di sweep ya, atau ini membentuk sebuah area liquidity, kemudian bergerak karena dolar semakin menguat, posisi sellernya semakin turun ya. Ini ngebreak impulsifnya sangat kuat sampai dengan di akhir sesi penutupan baru ada perlawanan buyer. Cuman kita lihat nanti yang akan kita bahas di sini ya, di mana di sesi Asia ini bertepatan berada di area order block yang berada di time frame 4 jam. Nah, ini saya geser dulu seperti ini. Oke. Nah, Anda perhatikan ini di akhir sesi penutupan terjadi tekanan buyer ya. Dari 1951 posisinya ya. Buyer menekan hingga membentuk candle bullish penutupan. Dan saya berasumsi seperti ini, kalau ya, saya mengatakan kalau tekanan bayarnya sangat kuat sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dengan saya melihat range-nya ya dari open ini, menurut saya make sense kalau mengejar ke area resisten berikutnya ya, yang menjadikan support become resistant di 1969.12. Artinya ini bisa dijadikan acuan menjadi initial break ya di posisi ini gitu, atau dominant break ya. Nah, ini bisa menjadikan dominan break terjadi. Bisa. Nanti baru kita akan menggunakan perhitungan ya Fibonacci untuk menarik area yang tentunya menjadikan target atas kita bisa dapatkan gitu. Tapi untuk sementara masih belum terlihat ya, tentunya belum. Tapi dengan adanya dorongan candle bullish di akhir sesi penutupan ya, harapan ini masih kita kan masih melihat lagi ya struktur yang akan terbentuk seperti apa di posisi sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kalau sesi Asia membentuk candle 4 jamnya bullish seperti ini contohnya ya, saya akan gambarkan. Nah, candle bullish seperti ini, kemudian nanti siang juga masih membentuk candle bullish sampai berhasil break seperti ini. 3 kali candle terjadi seperti ini,
maka di sini akan terjadi dominant break gitu loh. Maka saya tulis di sini adalah breakout area. Kalau berhasil break di atas daripada 1967.03 candle close di atas level tersebut, saya pastikan harga akan bergerak naik ya, atau bullish sifatnya hanya koreksi. Tentunya sasarannya adalah area compression yang di posisi ini akan di liquidity, artinya akan ada pergerakan yang cukup signifikan sampai nanti malam itu terjadi minimal ya sentuh trendline area ini. Karena di sini kan ada imbalance ya, ini kan ada imbalance ya, minimal bisa bergerak cukup signifikan, dan nanti kita akan cek apakah di area pola ini ada bearish engulfing, bearish pin bar yang menunjukkan potensi penurunan kembali. Gambarannya seperti ini ya. Ini maka kita cek dulu ya, kita pelan-pelan kita lihat strukturnya yang terbentuk dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Itu yang pertama. Dan itu yang pertama ya, dan saya melihat memang di sini masih ada order block. Tapi nanti kita cek, ini adalah order blocknya. Order block yang ada di time frame 4 jam ya. Ini ada order block, saya tandain dulu. Oke, maka ini masih saya jadikan peluang untuk zona sell untuk menunjukkan penurunan berlanjut ya nantinya di zona sell ini. Kalau untuk saat ini yang zona buy di time frame 4 jam ini termasuk counter trend ya, karena posisinya sudah break of structure yang sudah saya sampaikan tadi, sudah terjadi change of character. Artinya seperti itu. Oke. Ini yang kita bisa lihat di time frame 4 jam ya. Kita tunggu karena setelah sentuh trendline dan posisinya saat ini kan masih belum nih membentuk rongga yang cukup besar. Artinya masih ada kemungkinan nge-sweep posisi yang terjadi di area ini gitu. Tapi kalau ini masih ternyata sesi Asianya berhasil breakout di bawah 1951.84 ya, tentunya akan menguji kuat posisi yang ada di ini. Ini kan ada area liquidity yang memang tidak ada konfirmasi yang cukup kuat atau ketahanan ya, dalam arti pattern terbentuknya itu belum tidak ada di sini, sudah diambil semua dari posisi-posisi yang candle atau struktur-struktur yang ada gitu. Anda bisa lihat. Nah, ini di sweep posisi ini diambil, dia naik, dia ini ada bullish engulfing ya, ada order block sini diambil. Semua udah bersih gitu. Tinggal ini aja sih yang fresh yang saat ini terlihat memang langsung berhenti ya di posisi ini. Dorongan sellernya itu nggak berlanjut terus gitu. Jadi tertahan di order block time frame 4 jam. Cuman kita lihat nih sisi hari Jumat ini apakah mampu bertahan atau tidak. Karena nanti malam itu ada news ya, pukul 22.00 ya. Saya akan jelaskan ya, yaitu di mana ketua si Fed Jeremy Powell di sini akan berbicara ya. Dia menghadiri berpartisipasi ya dalam diskusi yang mengenai perspektif kebijakan moneter yang ada di Washington DC. Ini menurut saya sangat penting juga perlu kita ketahui ya, karena semua orang pasti menunggu hasil pembicaraan yang disampaikan oleh si Jeremy Powell gitu dalam mengambil keputusan moneter selanjutnya gitu. Kalau kita perhatikan terakhir kan memang dia ada rencana untuk jeda ya dengan posisi saat ini gitu loh. Apakah akan menaikkan ataupun mempertahankan suku bunga yang ada. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh semua investor. Dan itu nanti akan disampaikan di Washington DC ya, dalam acara tersebut pukul 22.00. Nanti kita lihat perkembangannya. Semoga aja jelas ya keputusan-keputusannya selagi melihat daripada data-data yang sudah rilis selama bulan Mei sampai saat ini ya gitu loh. Karena nantinya ada pertemuan lagi di minggu depan, itu beda ya. Yang minggu depan itu hari Kamis kalau nggak salah jam 1 dini hari, si Jeremy Powell akan FOMC meeting minutes ya, yang tentunya dengan anggotanya dia gitu, dia akan merencanakan keputusan untuknya nanti bulan Juni ya, bulan Juni kisaran tanggal 15 kalau nggak salah itu akan terjadi
apakah suku bunga akan dinaikkan sekali lagi 25 basis point atau mempertahankan. Ininya di situ. Kalau dipertahankan, dampak terhadap XAUUSD akan terjadi kenaikan, pastinya seperti itu. Tapi kalau dinaikkan 20 basis point seperti halnya bulan ini ya yang terjadi, maka ya XAUUSD bisa terjadi penurunan. Makanya kan ketika naik 20 basis point, dampaknya ketika tidak ada tekanan buyer atau keputusan atau informasi yang lain, XAUUSD malah kecenderungan terjadi penurunan hingga saat ini. Itu gambarannya ya. Jadi nanti kita akan lihat perkembangannya. Makanya saya katakan tonton dari apa yang saya sampaikan ya dari awal video sampai dengan saat ini supaya tidak salah untuk mendapatkan informasi dan bisa dicocokkan ya dengan trading plan masing-masing buat teman-teman semua ya. Itu sih. Jadi tadi sudah banyak yang saya sampaikan. Oke, sekarang kita akan cek lagi di time frame 1 jam. Saya akan mencari informasi ya, dalam arti alangkah baiknya kita bisa ambil peluang itu di area berapa. Coba kita cek dulu dengan asumsi, coba ya kita cek. Ternyata kalau dorongannya sampai range $30 itu nggak mampu juga untuk sweep di semua posisi ini ya. Karena saya melihatnya ini adalah time frame 1 jam, oke. Yang pertama, oke lah, saya akan menunggu melihat ini menjadikan struktur yang target untuk dia break ya. Ini adalah menjadikan target untuk breakout, oke. Di situ dulu, ya. Dengan asumsi nanti saya akan cek dulu posisi yang ada di sini ya. Karena ini adalah pergerakan yang sangat kecil ya. Nih ada pergerakan struktur yang sangat kecil. Nanti saya akan cek dulu di posisi ini ya, apakah betul-betul ada perubahan ya di sini di area supply ya, di area supply ini sebentar ya, di area ini ya. Kalau nanti di sini ini menjadikan pemantauan aja dulu ya, menjadikan zona pantau saya. Saya mau melihat dulu, artinya ketika ada penguatan di level tersebut, ini menjadikan zona pantau dulu. Kalau ada betul-betul informasi yang cukup kuat, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka di sini juga bisa saya jadikan untuk target sell, oke? Karena ini kan saat ini membentuk sebuah struktur yang seperti ini gitu ya, seperti racing wedge, seperti channel ya. Ini kan ada bearish flag terjadi ya, karena impulsif. Dan posisinya ini juga rawan akan bergerak area compression juga gitu loh ya. Ya semoga aja ini keluar daripada jalurnya. Kalau nantinya sampai dengan sesi Eropa ya, saya akan bahas nanti review sore. Kalau betul-betul ini breakout ya, maka akan memiliki kecenderungan sangat kuat untuk bergerak naiknya. Tapi kalau hanya bertahan dan bergerak di range area ini ya, inside bar ya, berada di area inside bar di posisi ini ya, tidak akan ada perubahan yang cukup signifikan gitu aja sih. Tapi kalau ini nanti ternyata dia membentuk pergerakan seperti ini kan dari sini ya, dari low terakhir. Nah ini kan membentuk sebuah bearish flag gitu ya. Nah pergerakan kecil-kecil seperti ini rawan malahan ya. Rawan gimana? Rawan akan terjadi break area ini. Maka di sweep ya, sweep liquidity ya tentunya akan menguji sekali lagi low monthly sebelumnya, di break kuat akan menuju area support. Gambarannya seperti ini. Maka saya akan perhatikan dulu dari struktur yang ada, dari pembentukan pergerakan ya. Saya masih menunggu yang pertama ya. Saya menunggu polanya ini apakah betul-betul mampu break di area breakout area ini. Kalau masih belum ya saya akan pantau dulu ya, tentunya masih bergerak konsolidasi seperti ini atau membentuk sebuah struktur yang polanya memang akan masih seperti ini, intinya di situ aja gitu. Tapi kalau berhasil breakout maka menjadikan titik supply ini ya, area supply ini yang menjadikan acuan nantinya. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside
down ya, maka akan menunjukkan terjadinya koreksi. Itu aja sih ya. Nah, akan terjadi koreksi, penurunan ya istilahnya, dan menguji sekali lagi low yang terjadi di hari kemarin. Ini gambarannya ya. Yang kedua, kalau ternyata dia berhasil breakout ya, breakout di posisi titik terendah terakhir di sini di 1951.84 atau keluar daripada area konsolidasi ini, maka harga akan bergerak turun menuju area support berikutnya 1934.16. Kalau kita cek di posisi ini, bentar ya, kita cek dulu. Nah, ini. Oke, iya, semua sudah terintimidasi ya. Wave A, base E ini udah diintimidasi gitu loh. Adapun apakah ini akan mengulang kembali order block yang ada di sini nih, gitu. Ini diintimidasi, tinggal yang posisi di sini ya. Maka kalau kita lihat, nanti kita hitung aja ya sore hari range-nya sampai berapa, apakah betul-betul ini akan menjadikan zona pantau kita untuk melihat untuk counter trend ya. Kalau ini kan follow trend, kalau dapat sell di area ini itu follow trend karena trennya saat ini turun ya untuk XAUUSD. Oke, untuk perkembangannya mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan ya sementara waktu ya. Jadi teman-teman tadi udah saya sampaikan yang pertama mengenai perubahan tren di awal video ya, terus kemudian news juga sudah saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.